Sini roh hama dihamu doh damai ngasian di bata mata doh cian anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 yang tertulis dari surat Paulus kepada Titus pasal yang kedua ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Sadok ajongjong dirim tiruan dia ke ulau nadinggan polin di pangajarion marhato manon, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah kau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, teladan itu berarti menjadi contoh, menjadi tiruan yang baik, yang patut ditiru oleh sesama. Teladan berarti satunya kata dengan perbuatan, dengan tindakan, bukan malah sebaliknya, kontras atau bertolak belakang antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada Titus di dalam tugas yang maha berat yang dipercayakan kepadanya untuk mengajar jemaat yang dia pimpin. Tentu bukan sesuatu yang mudah, karena bukan hanya perkataan daripada Titus saja, tetapi yang paling utama adalah perilakunya, tindakannya, perbuatannya. Bagaimana kira-kira dilihat oleh jemaat pada waktu itu. Tentu kita sepakat dan setuju bahwa sehebat apapun dia mengajar dan sehebat apapun ajaran yang dia sampaikan itu kepada orang lain, tentu tidak akan berarti jikalau tanpa adanya keteladanan. Sebuah pengajaran tanpa keteladanan, maka hal itu akan menjadi mandul adanya, tidak berguna, tidak berarti, karena dianggap bahwa yang mengatakan saja pun tidak yakin, tidak mengimani, tidak mempercayai apa yang dia sampaikan itu kepada sesama, sehingga dianggap menjadi ajaran yang kosong, yang tidak berguna, yang tidak berarti. Sebab yang mengatakannya pun tidak sepenuhnya meyakini. Tentu saja hal itu menjadi sebuah contoh yang buruk, yang jelek, yang membuat orang lain menjadi alergi adanya. Jika seorang pemimpin jemaat saja tidak meyakini, mengimaninya, bagaimana orang lain mau diajak untuk boleh meyakini, memegang teguh, mempercayai hal itu di dalam kehidupan masing-masing. Karena itulah Paulus mengingatkan Titus dengan menyebutkan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Paulus mengajak Timotius, mengajak Titus, mengajak orang percaya yang lainnya supaya dimulai dari dirinya menunjukkan keteladanan itu, bukan justru menuntut orang lain lebih dahulu untuk melakukannya, tetapi dimulai dari dirinya sendiri, sama seperti apa yang dilakukan oleh Paulus dalam tugas pelayanan yang dia lakukan, yang dia kerjakan. Bagaimana dia terus, walau segudang tantangan dia alami, dia hadapi, tidak pernah membuat dia menjadi berhenti, tetapi justru dia terus setia melakukan kebaikan itu. Oleh Paulus kepada Titus disebutkan supaya dia jujur, supaya dia sungguh-sungguh dalam pengajarannya, bukan mencari keuntungan, bukan mencari sesuatu di dalam pengajaran yang dia sampaikan kepada jemaat tersebut,
Dengan keteladanan, kejujuran, dan kesungguhan bisa menjadi sebuah kesaksian yang efektif bagi orang lain dan bagi sesama kita. Dan itulah menjadi tuntutan dan ajakan bagi kita sebagai orang yang percaya, seperti yang disampaikan dalam nats ini. Bagaimana kita boleh menjadi teladan satu dengan yang lain, tanpa mempersoalkan usia, tanpa mempersoalkan latar belakangnya, kaya atau miskin, muda atau tua, atau bahkan anak sekalipun. Bagaimana kita boleh menjadi teladan dengan hidup berbuat baik, dengan jujur dan bersungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki yang harus kita lakukan dan kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.